Kenapa Anies gagal ikutan kontestasi di Jakarta dan Jawa Barat? Dan apa yang bikin Anies sampai bisa batal ikut pilkada? Menurut sumbernya gue, ada 2 operasi yang dilakuin sama Mulyono. Yang pertama, ada yang tahu nggak kenapa Anies melalui jubirnya itu mendadak nolak untuk nyagup di Jawa Barat? Dan ada yang tahu nggak kenapa PDIP jadinya milih Pramono Anung untuk nyagup di Jakarta? Semua itu karena Mulyono. Itulah jawabannya. Emosinya dapet, bingungnya dapet, tegangnya dapet, dan horornya juga dapet. Tapi sekarang udah pada mendingan kan? Gue yakin ada yang senang dengan situasi ini, ada juga yang kecewa. Tapi ya itulah perpolitikan di negeri kita tercinta ini. Kalau belum siap mental mainan politik, ya jangan ikutan. Apalagi kalau gampang baper, mending masuk segmen lain di luar politik. Nah, kita harus bisa legowo dan bersikap dewasa. Yang penting, semangat api perjuangan dalam menjaga demokrasi di Indonesia jangan pernah padam. Oke? Sekarang gue mau ngebahas soal kegagalan Anies Baswedan masuk dalam bursa calon gubernur di Pilkada 2024. Sebenarnya ada banyak versi dugaan atau analisa di balik semua ini. Sebelumnya, gue mau disclaimer dulu. Informasi yang mau gue sampein ini adalah informasi yang gue dapat dari seseorang. Masalah yang disampaikan itu benar atau enggak, ya gue nggak tahu. Tapi yang pasti gue percaya dengan informasi itu. Bingung kan? Ya pokoknya begitulah. Nah, kenapa Anies gagal ikutan kontestasi di Jakarta dan Jawa Barat? Dan apa yang bikin Anies sampai bisa batal ikut pilkada? Menurut sumbernya gue, ada 2 operasi yang dilakuin sama Mulyono. Yang pertama, untuk Anies sendiri. Dan yang kedua itu untuk PDI Perjuangan. Yang ancamannya juga nggak main-main. Bisa dibekuin loh itu. Oke, sekarang kita bahas satu persatu ya. Mulai dari Anies dulu. Kalau dari apa yang ditulis sama Geis Khalifa yang merupakan orang ring satunya Anies Baswedan, dia bilang kalau Anies itu nolak maju di Pilkada Jawa Barat karena nggak ada aspirasi warga. Gimana? Aneh kan? Coba aja lu inget, waktu Anies mau nyagup di Jakarta tahun 2017 lalu, emangnya waktu itu ada aspirasi dari warga Jakarta untuk Anies jadi gubernur Jakarta? Dan kalau nggak salah, Anies itu dulu majunya juga mendadak dan nggak ada yang nyangka dia bakal beneran maju. Seingat gue malah dia majunya itu pas last minute pendaftaran cagup. Dan hasilnya dia beneran maju di Jakarta, beneran ikut bertanding, dan akhirnya beneran bisa menang pula. Terus kenapa pas mau dimajuin di Jawa Barat dia nggak mau? Padahal kalau dia mau nekat maju, potensi kemenangannya ada. Dan menurut gue malah gede banget. Apalagi suara dia di Jawa Barat pas Pilpres kemarin itu cukup tinggi. Yang artinya modal dia sebenarnya udah cukup. Bandingin aja waktu dulu di Jakarta. Dia malah nggak punya modal politik, tapi dia berani maju. Kenapa di Jawa Barat malah nggak mau? Ini yang jadi pertanyaan. Jadi, ternyata ada operasi ke Anies yang katanya dari 2 penjuru. Anggap aja lah ada operasi hitam dan operasi putih. Pelakunya juga beda orang, bukan satu orang doang. Nah, operasi hitam pelakunya itu adalah orang ring satunya Mulyono yang ngancem Anies dengan berbagai macam dugaan korupsinya dia dulu yang katanya bakalan diproses lagi. Tapi katanya operasi hitam yang dilakuin sama orang ring satunya Mulyono ini gak bikin Anies mundur. Tapi nggak maju juga. Bisa jadi mungkin dia lagi mikir-mikir, emangnya dulu gue ngapain ya? Emangnya gue ada korupsi? Ya karena emang dia ngerasa nggak bersalah gitu. Terus yang kedua ada operasi putih. Kalau operasi putih ini dilakuin sama orang ring satunya dari pemimpin kita selanjutnya. Dia nawarin jabatan penting ke Anies Baswedan. Cuman nggak ada yang tahu jabatan apaan yang bakalan dikasih. Nah, dugaan yang inilah yang bikin Anies nolak maju di Pilkada Jawa Barat. Karena mungkin menurut dia, ini adalah peluang emas untuk tetap eksis dan tetap dapat panggung politik. Masalahnya, ada yang bisa ngejamin nggak kalau dia bisa beneran dapat jabatan penting itu? Kalau ternyata tawaran itu cuma hoax dan dia cuma dikerjain doang gimana?
Nyesel nggak tuh Anies? Dan untuk dugaan operasi putih, bisa kita lihat ntar di bulan Oktober habis pelantikan pemimpin yang baru. Apakah Anies beneran dapat jabatan atau enggak? Oke? Nah, sekarang kita lanjut ngebahas PDI Perjuangan. Tapi sebelumnya, yuk kita tonton bareng-bareng pernyataan Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat. Ya, kami tidak tahu secara persis proses yang dilakukan oleh DPD Partai dan Ibu Ketua Umum, tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat. Siapa Pak? Ya Mulyono dan geng. Oke, dari yang gue dengar, partai ini juga kena operasi dari Mulyono. Berdasarkan dari banyaknya dugaan itu di dalam percakapan di sosial media belakangan ini, Mulyono diduga udah melakukan operasi kepada PDI Perjuangan, tapi pakai tangan aparat. Ancaman-ancaman kasus hukum, mulai dari mantu sampai ponakannya Bu Mega, terus kasus hukumnya Sekjen PDIP sama beberapa kader yang lain udah dilakuin. Nah, yang paling kelihatan publik adalah upaya untuk mengucilkan PDI Perjuangan dari peredaran politik nasional. Cuman sayangnya, upaya si Mulyono ini gagal total. PDI Perjuangan tetap nolak untuk tunduk sama Mulyono. Bu Mega tetap ngegas ngelawan, bahkan nantangin si Mulyono. Kalau saya ditarget, saya akan lawan. Kira-kira seperti itulah ucapan Bu Mega dengan penuh ketegasan. Dan abis nyerang, tapi gagal berkali-kali, apakah si Mulyono bakalan nyerah, terus diem aja? Ya kelihatannya sih kayak diem aja di depan banyak orang. Tapi di belakangnya, apakah lu bisa tahu? Nah, dari semua serangan yang tadi gue sebutin, tapi selalu gagal, akhirnya si Mulyono diduga mau pakai cara terakhir yang paling nekat, yaitu membekukan PDI Perjuangan dengan cara mencabut SK Menkumhamnya PDI Perjuangan. Kalau itu sampai kejadian, ini artinya beneran ngajakin perang sih. Emang sepenting apa sih SK Menkumham itu? Gini ya, setiap parpol itu megang yang namanya SK Menkumham. Ini adalah bentuk pengakuan negara terhadap eksistensi partai dan pengurusan partai politik itu. SK Menkumham ini diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Sampai di sini udah pada jelas belum? Nah, mungkin itulah alasan kenapa Menkumhamnya diganti, supaya bisa dikontrol. Namanya aja menteri, aslinya mereka itu kan pembantunya presiden. Ya disuruh apaan aja wajib nurut. Terus emang Menkumham yang lama nggak bisa dikontrol? Udah pasti nggak bisa. Karena Menkumham yang lama kan kadernya PDI Perjuangan. Kan nggak mungkin dong minta tolong dia untuk cabut SK-nya PDI Perjuangan. Ya pasti ditolak dan bakalan dilawan habis-habisan. Terus konsekuensi apaan yang bakalan terjadi kalau suatu parpol dicabut SK Menkumhamnya? Kalau SK-nya dicabut, artinya keberadaan partai politik itu tidak diakui oleh negara. Dan efek lainnya adalah semua perbuatan politik partai itu bisa dibatalin. Dan kalau menurut temen gua, kalau sampai SK Menkumhamnya PDIP beneran dicabut, semua kandidat calon kepala daerah dari PDI Perjuangan bisa dibatalin pencalonannya. Terus apakah PDI Perjuangan bisa banding? Ya pasti bisa lah. Cuman nggak bisa 1 kali 24 jam kelar. Sedangkan ancaman itu katanya datang pas menjelang pengumuman Anies yang mau dinaikin jadi cagup di Jakarta. Berarti cuman tinggal beberapa hari lagi menjelang penutupan pendaftaran calon kepala daerah di KPU. Jadi, kalaupun mau diajuin banding, waktunya nggak bakalan cukup. Jadi, kalau menurut gua, itu adalah ancaman yang tepat yang dikeluarinya juga di waktu yang tepat. Mungkin ini juga yang akhirnya bikin PDIP ngerubah strategi yang akhirnya naikin Pramono Anung sama Rano Karno di Jakarta. Tapi kenapa harus Pramono Anung? Jawabannya, karena Pramono Anung ini megang banyak kartu-kartunya si Mulyono. Jadi hampir bisa dipastiin si Mulyono nggak bakalan banyak tingkah. Secara Pramono Anung ini emang loyalisnya Bu Mega jauh sebelum ada Jokowi. Istilahnya tuh kayak modelan di film-film action gitu ya. Lu todongin pistol ke gua,
gue juga todongin pistol ke lu. Nah, lu pencet tuh pelatuk, gue juga pencet tuh pelatuknya. Ngerti nggak tuh maksudnya? Jadi, dengan Pramono Anung dinaikin jadi cagup di Jakarta, ini merupakan simbol perlawanan dari Megawati. Kalau menurut gue, Bu Mega tuh kayak pengen ngasih tahu, kalau lu mau main gila, gue juga bisa lebih gila. Dan orang yang gue majuin ini tahu semua borok-boroknya lu. Jadi jangan banyak tingkah lu. Istilahnya begitu. Atau kira-kira seperti itulah percakapannya. Jadi kalau banyak orang bilang Pramono Anung ini adalah solusi jalan tengah, ya gue setuju. Karena itu juga yang gue lihat dari Pramono Anung yang posisinya adalah Sekretaris Kabinet Indonesia dari tahun 2015 sampai sekarang. Jadi kalau dibilang dia tahu banyak borok-boroknya Mulyono, ya lu lihat aja jam terbangnya dia di kabinet si Mulyono. Dan Megawati berhasil ngebuktiin skill ultinya dia jauh lebih sakti untuk matiin bidak caturnya si Mulyono. Skakmat. Dan kita tunggu permainan apa lagi berikutnya, ya kan? Apa lo?